investasi yang pernah ditanam di tahun 2009 itu dikembalikan. Itu loh. Nggak neko-neko, Pak. Tetapi si Ucup ini selalu membuat narasi bahwa investasi batubara itu hoax. Ini kan fitnah besar, Pak. Kalau 1-2 orang mungkin iya, orang bisa percaya. Ini 250 orang, Pak, dan itu sudah ada yang meninggal ya karena 2009 2010. Dan jika Yusuf Mansur masih punya hati nurani, sebaiknya mari kita duduk bersama, kita bicara baik-baik dan mencari solusinya. Jadi sebenarnya Bapak ini simpel saja, ingin investasi yang pernah ditanam di tahun 2009 itu dikembalikan. Itu loh. Nggak neko-neko, Pak. Tetapi si Ucup ini selalu membuat narasi bahwa investasi batubara itu hoax. Ini kan fitnah besar, Pak. Kalau 1-2 orang mungkin iya, orang bisa percaya. Ini 250 orang, Pak, dan itu sudah ada yang meninggal ya karena 2009 2010. 12 tahun 13 tahun yang lalu sudah usahanya bangkrut, ada yang sakit-sakitan. Dan Masya Allah, kalau kami itu bergaul terus, dan bahasa Jawanya berbesmili, Pak, melihat nggak tega betul. Tapi dia kemana-mana menarasikan itu. Ini kan luar biasa sakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, setelah Mas Darso Arif Baguama merilis video di Thayyibah TV, di mana ada pertemuan antara 10 investor batubara dari kota wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, dengan pengurus Al-Bahja di Cirebon. Maka banyak pemirsa yang bertanya-tanya tentang perihal tersebut, karena kami adalah salah satu orang yang dilibatkan dalam pertemuan itu oleh para investor batubara besutan Yusuf Mansur. Maka izinkan kami menjelaskan kronologinya, bahwa pada 1 November hari Senin, 1 November 2022, terjadi surat menyurat dan dialog dengan para
manajemen, para pengurus manajemen Buya Yahya di Cirebon. Dan hari Selasa tanggal 2 November 2022 telah diputuskan bahwa investor batubara akan diterima oleh Buya Yahya hari Ahad tanggal 6 November 2022 setelah acara taklim di Pondok Pesantren Al-Bahja di Cirebon. Ini clear. Karena itu berangkatlah para investor batubara dari kota wisata menuju Cirebon ba'da asar. Mereka bermalam di kota Cirebon dan pagi harinya jam 6 mereka sudah harus datang ke taklimnya Buya Yahya. Setelah taklim antara pukul 8.30 atau pukul 9 mereka akan diterima oleh Buya Yahya. Mengapa para investor ini berkeinginan untuk bertemu dengan Buya Yahya? Yang pertama adalah karena beberapa waktu yang lalu beredar video di mana Yusuf Mansur mendatangi majelisnya Buya Yahya. Mereka pun berangkulan. Mungkin karena sesama ustadz atau apa, wallahu a'lam. Yang kedua, kehadiran mereka untuk menjelaskan duduk soal batubara yang dibesut oleh Yusuf Mansur di tahun 2009, 2010 dan akhirnya kolaps sampai dengan saat ini, 12-13 tahun yang lalu kejadiannya. Hal ini supaya Buya Yahya mendapatkan informasi yang berimbang dan sekaligus mereka meminta nasihat atau pandangan dari Buya Yahya di dalam menghadapi persoalan ini. Oleh karena itu mereka bersemangat ketika mendapatkan sinyal bahwa Buya Yahya akan menerima mereka di hari Ahad tanggal 6 November 2022. Tetapi pada hari itu ternyata yang menerima adalah beberapa pengurus pondok pesantren. Salah satunya di antara mereka adalah Ketua Yayasan Al-Bahja. Mereka mengemukakan apa adanya dan katanya apa yang mereka dengar akan disampaikan langsung kepada Buya Yahya dan menjanjikan akan diberikan pandangan dari Buya Yahya terkait kasus ini. Saudara, pada hari Ahad itu ternyata sudah sehari sebelumnya, hari Sabtu, Buya Yahya ada di Jakarta. Katanya ingin mendampingi putranya sampai ke Bandara Soekarno-Hatta, di mana putra keduanya akan terbang menuju Tarim, Yaman, untuk melanjutkan studinya. Pertanyaannya adalah, ada waktu antara Senin, Selasa,
sampai hari Sabtu, jika memang Bu Yahya tidak bisa menerima, kenapa pihak manajemen Al-Bahjah tidak memberitahukan sebelumnya? Kami baru diberitahu setelah kami menanyakan berkali-kali. Kita tahu bahwa untuk pergi ke luar negeri itu diperlukan proses paspor, visa, tiketing, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu saja ini memerlukan persiapan. Tidak sak-dek sak-nyek kata orang Jawa. Dan itu secara logika yang lurus mestinya diketahui oleh pihak manajemen. Ternyata sampai hari Sabtu sore pihak manajemen tidak memberitahukan. Investor batubara baru diberitahu setelah mereka berulang-ulang bertanya kepada pihak manajemen. Karena sudah di perjalanan, maka mereka pun terus ke Cirebon. Nah, sebenarnya para investor ini sudah cukup sabar menghadapi ulah Yusuf Mansur ini. Karena ketika awal 2010 bisnis batu bara ini kolab, melibatkan 250 jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata dengan uang yang terkumpul tidak kurang dari 50 miliar. Yusuf Mansur selalu menghindar ketika hal ini ditanyakan. Bahkan beberapa kali dia mengatakan bahwa informasi tentang batubara itu hoax. Ini yang sangat menyakitkan para jamaah, para investor itu. Nah, saat ini posisi para investor batubara tersebut sudah banyak yang pensiun, banyak yang sakit-sakitan, yang kena stroke juga sudah beberapa, jalannya pun tidak normal lagi, mulutnya juga menceng, yang meninggal juga banyak. Apakah Yusuf Mansur tidak punya hati nurani untuk melihat persoalan ini? Bahkan sampai hari ini ada seorang investor yang menjual rumahnya dan sampai hari ini dia hidup dari kontrak ke kontrak. Dia tidak bisa lagi membeli rumahnya karena rumah yang telah dijual itu sebagian besar diinvestasikan ke batu bara. Ternyata batu baranya pun tidak lama, antara 3 sampai 4 bulan saja. Lalu Yusuf Mansur tidak mau menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik, tetapi selalu menghindar dan menghindar. Inilah sebenarnya duduk persoalan tersebut. Dan jika Yusuf Mansur masih punya hati nurani, sebaiknya mari kita duduk bersama. Kita bicara baik-baik dan mencari solusinya. Itu sebenarnya yang hendak dicapai oleh para investor. Para investor sudah bukan orang yang
berpunya lagi. Mereka sudah banyak menderita. Dan kalau toh dilakukan proses hukum itu, ini salah satu ikhtiar untuk mencari keadilan. Demikianlah informasi dari kami, para pemirsa setia Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share dan beri komentar di kolom komentar. Billahi taufiq walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.